Chapter 1381. Dihadapkan tanpa jawaban, Tolpik menambahkan, Tuan Muda, kami salah karena meremehkan kekuatan dan karisma kamu. Kita tahu sekarang bahwa bertarung melawan Feluriam akan merugikan wilayah manusia. Tentunya, kamu juga menyadari kekacauan yang terjadi. Api perang akan menghancurkan seluruh domain dalam semalam. Pivot Senior adalah pria yang cinta damai. Apakah kamu akan mengkhianati warisannya segera setelah kamu mewarisi kursinya? Petik 2. Sayangnya, dia seharusnya tidak menyebut Kaisar Pivot. Jiang Chen merasa marah. Kaisar Pivot, apakah kamu tidak malu? Pil Zenith, jika kamu tidak berkomplot melawan dia dengan Sura, akankah kita berada di sini hari ini? Dia menegur. Pil Zenith acuh tak acuh. Mangsa yang kuat pada yang lemah. Ini adalah cara para pembudidaya. Gaya martirnya sendiri dan meratapi nasib umat manusia tidak lagi cocok untuk masa itu. Jika aku belum menyingkirkannya, apakah kamu akan menjadi Raja Muda Feluriam? Jiang Chen, kamu harus berterima kasih kepada aku. Di bawah pemerintahannya, Feluriam dipenuhi dengan perselisihan internal dan berkubang dalam keadaan biasa-biasa saja. Bukankah kota kamu lebih bersatu sekarang? Bukankah kamu lebih kuat? Pemimpin ganas seperti kamu lebih baik untuk wilayah ini. Meskipun prosesnya, hasilnya menguntungkan bagi kamu. Petik 2. Argumen bengkok membuat marah Jiang Chen sehingga dia tertawa. Pil Zenith yang tidak tahu malu tidak mengenal batas. Baginya, tujuan membenarkan cara. Mungkin dia percaya semua orang seperti dia. Seorang pria seperti dia sangat berbahaya. Haruskah Tuan Muda ini terima kasih? Jawab Jiang Chen sambil tersenyum dingin. Tidak perlu terima kasih. Aku hanya berpikir untuk mengambil keuntungan dari kelemahan sesaat kota kamu. Tetapi karena kamu telah mengambil alih kekuasaan, Feluriam lebih kuat dari sebelumnya. Pilihan terbaik bagi kami berdua di sini adalah untuk mengubur kapak. Petik 2. Hehe, Pil Zenith, lidah yang fasih. Kamu berkomplot melawan kekayaan Feluriam, skema melawan Kaisar Pivot, dan berpikir kamu bisa mengubur semuanya dengan beberapa kata. Petik 2. Jiang Chen, jangan lupa kamu sudah membunuh 3 kaisar agungku. Itu membuat kita seimbang. Jika bukan karena putranya, Pil Zenith tidak akan pernah mencoba menenangkan musuhnya. Bahkan 10 kaisar agung kamu tidak dapat memegang lilin untuk Kaisar Pivot. Dia adalah seorang guru dan teman. Kamu tidak dapat mulai memahami hubungan antara kami. Kamu lebih baik berdoa dia baik-baik saja, atau aku tidak akan pernah membiarkan ini berakhir. Pria muda itu tidak punya keinginan untuk bertukar omong kosong bolak-balik. Jiang Chen, apakah kamu benar-benar ingin berjuang sampai akhir yang pahit? Apakah kamu pikir aku tidak berdaya hanya karena anak aku ada di tangan kamu? Petik 2. Jiang Chen dengan tenang menjawab, jangan ragu untuk melakukan apapun yang kamu suka. Aku dapat memberitahu kamu dengan jelas bahwa kamu tidak akan mendapatkannya kembali untuk saat ini. Saat kamu mengangkat senjata, dia mati. Petik 2. Jika bukan karena pembatasan kuat istana, Pil Zenith akan dikenakan biaya terlepas dari konsekuensinya. Dia ingin Jiang Chen dipotong menjadi ribuan bagian. Menjadi begitu tak berdaya di depan anak muda, ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Dia membara dengan amarah. Tolpik dengan tenang menyarankan, Yang Mulia, dia dengan sengaja memprovokasi kamu. Harap kendalikan kemarahan kamu. Biarkan bawahan ini berbicara dengannya atas nama kamu. Petik 2. Tenang, tetap tenang, Pil Zenith terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri. Namun, bagaimana mungkin dia ketika putra kesayangannya ada di tangan musuh? Tolpik menangkupkan tinjunya. Tuan Muda Jiang Chen, aku yakin kamu siap untuk bertempur, tetapi wilayah manusia benar-benar tidak tahan bentrokan di antara kami. Apakah kita akan selamanya melekat pada masa lalu? Biarkan dulu berlalu. Apa yang diperlukan untuk berdamai? Petik 2. Jiang Chen memiliki sedikit keinginan untuk perdamaian, tetapi sekarang bukan waktu yang tepat untuk perang habis-habisan. Dia menjawab dengan senyum tipis, aku terlalu marah untuk memikirkan itu untuk saat ini. Aku bisa mempertimbangkan masalah ini begitu aku tenang, tergantung pada ketulusan hati kamu tentu saja. Lalu, bisakah kamu melepaskan Sir Tianlin? Tolpik tidak bisa membantu tetapi bertanya. Betapa naifnya. Jiang Chen tersenyum dingin. Mengapa kamu begitu rendah hati, jika bukan karena dia? Haruskah aku melepaskannya supaya kamu bisa menikamku kembali? Petik 2. Penolakannya yang keras kepala membuat Tolpik tak berdaya. Jiang Chen,
Apa yang diperlukan bagimu untuk membiarkannya pergi? Tolpik juga mengalami kesulitan menjaga amarahnya terkendali. Itu akan tergantung pada suasana hatiku. Untuk saat ini, tersesat kecuali kamu ingin bertarung. Orang-orang ini takut dengan pertahanan istana. Tampaknya tidak ada pertarungan hari ini. Tolpik menolak menyerah. Tuan Muda, selama kamu membebaskannya, kami bersumpah untuk tidak membalas dendam terhadap Feluriam lagi. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya adalah air di bawah jembatan. Kamu juga dapat menerima kompensasi materi yang kamu inginkan. Permata atau pil, itu milikmu untuk bertanya. Petik 2. Dia telah memperoleh persetujuan pil Zenith untuk penawaran ini sebelumnya. Permata dan pil, kamu sangat dermawan. Sayang sekali, mainan ini membuat aku sedikit tertarik. Petik 2. Apa yang kamu inginkan? Kamu harus bertanya. Semuanya ada di atas meja selama kamu melepaskan Sir Tianlin. Petik 2. Semuanya. Mata Jiang Chen bersinar, berpura-pura tertarik. Semuanya, selama itu masih dalam kekuasaan kita, Tolpik buru-buru menambahkan. Aku harus bertanya. Jiang Chen berkedip polos dengan senyum menggoda. Silakan lakukan. Kami akan melakukan semua yang kami bisa. Petik 2. Baik, aku punya beberapa permintaan, seperti yang terjadi. Dan itu juga dalam kekuatan Pilvire, bibirnya melengkung dalam senyum malas. Apa itu? Kita semua punya telinga. Petik 2. Sangat sederhana. Kamu harus menyadari permusuhan aku dengan modal surgawi abadi. Membasmi mereka dan aku berjanji aku akan mengirim kembali Tianlin tanpa cedera. Aku tidak akan menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, Jiang Chen menanggapi dengan sungguh-sungguh. Kaisar Suci memucat. Dia memandang pil Zenith, berteriak, Yang Mulia, dia mencoba membuat irisan di antara kita. Tolong jangan dengarkan omong kosong jahat bajingan itu. Petik 2. Taktik anak itu bukan yang paling halus, tetapi sangat sulit untuk dilawan. Itu akan menjadi permainan anak-anak bagi Pilvire untuk membasmi sektenya. Dia takut pil Zenith akan setuju di tempat demi putranya yang disayanginya. Jika itu masalahnya, sekteya dalam bahaya besar. Dengan kekuatan Pilvire, ibu kota akan mudah dihancurkan. Pil Zenith membara. Jiang Chen, apakah kamu mempermainkan aku untuk orang bodoh? Eternal Celestial Capital adalah sekte peringkat pertama dengan akar yang dalam dan warisan yang berasal dari zaman kuno. Masing-masing dari 8 sekte peringkat pertama adalah pilar 8 daerah atas. Runtuhnya satu pun akan membuat seluruh wilayah terguncang. Apakah kamu ingin Pilvire dicaci selamanya? Petik 2. Hahaha. Jiang Chen tersenyum menghina. Pil Zenith, jangan merasa benar sendiri hanya dengan topi. Ini tidak seperti kamu. Feluriam juga merupakan pilar 8 daerah atas. Mengapa itu tidak terlintas di benak kamu ketika kamu berkomplot melawan kami? Mengapa kamu tidak takut dicerca? Petik 2. Jawaban itu membuat pil Zenith terdiam. Tolpik datang untuk menyelamatkannya. Tuan Muda, tolong buat permintaan yang lebih realistis. Modal surgawi abadi adalah teman kita. Apakah kamu akan menyerang pengadilan Cicadas surga jika aku memintanya? Petik 2. Teman? Jiang Chen tersenyum, tampak sangat akomodatif. Bagaimana dengan sekte naga langit itu? Ada sedikit pertemanan di sana, benar. Aku melihat Long Baxiang bertengkar dengan kamu banyak kali. Siapa yang tahu apa yang dia rencanakan? Kamu harus cukup bergaul dengan sekte. Setelah Feluriam, mereka harus menjadi agenda kamu berikutnya. Lihat, aku bahkan memberi kamu alasan yang sah untuk menghancurkan mereka. Jika kamu melakukannya, aku bersumpah ke surga aku akan mengembalikan putra kamu tanpa cedera. Petik 2. Sekarang giliran Long Baxiang untuk memucat. Dia berteriak, Nak, menggunakan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotormu. Apakah kamu tidak takut akan murka surga? Petik 2. Haha, Long Baxiang, apakah lebih mulia membunuh dan merampok di siang hari bolong seperti kamu? Paling-paling, aku hanya memberi kamu rasa obat kamu sendiri. Petik 2. Bingung, Long Baxiang menoleh ke pil Zenith. Yang Mulia, anak ini menabur perselisihan di antara sekutu. Dia keji dan beracun seperti ular beludak. Petik 2. Semua orang tahu apa yang dilakukan Tuan Muda itu, tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, pil Zenith adalah raksasa pada masanya. Dia tahu Jiang Chen hanya membuat hal-hal sulit baginya dengan tuntutan yang tidak realistis. Menghancurkan sekte peringkat pertama akan merusak status dan reputasi Pilvire di 8 wilayah atas. Lebih penting lagi,
itu akan menghasilkan kerugian yang tidak dapat diterima untuk kotanya. 3 kaisar agungnya sudah jatuh. Jika lebih banyak yang mati melawan Sekte Naga Langit, itu akan membahayakan kekuatan fundamental Pilvire. Karena itu, tidak mungkin baginya untuk menyetujui tuntutan Jiang Chen. Chapter 1382. Modal surgawi abadi adalah temanmu dan kamu takut dengan Sekte Naga Langit. Baiklah kalau begitu, Istana Sungai Empyrean dan kuil Sublime Court, aku akan membiarkan kamu memilih salah satunya. Jiang Chen merasakan keraguan Pilzenit dan terus mengolok-olok Kaisar Agung. Setiap kali Jiang Chen memberi nama sekte, para Kaisar Agungnya berkedut dan jantung mereka berdebar kencang. Meskipun Pilzenit tidak mungkin setuju di depan umum, mereka semua tahu betapa dia sangat mencintai putra ini. Bagaimana jika kedua pihak mencapai kesepakatan rahasia? Ketakutan mereka beralasan. Bagi Pilzenit, Tianlin layak dihancurkan oleh sekte apapun. Kenapa anak sialan itu harus bertanya di depan semua orang? Penghinaan hari ini lebih besar dari rasa malu yang dideritanya sepanjang hidupnya. Jika bukan karena putranya dan pembatasan istana, dia telah menyerang bocah sialan itu sejak lama. Dia mengambil napas dalam-dalam dan memaku tuan muda dengan tampilan. Jiang Chen, aku punya banyak putra. Tidak mungkin bagi aku untuk meninggalkan kebenaran seorang kultivator bahkan untuk salah satu dari mereka. Cukup dengan mencoba menabur pertikaian. Aku tidak akan menyetujui satu permintaan. Petik 2. Jiang Chen bertepuk tangan. Haha, jika aku tidak mengenalmu lebih baik, aku akan mengagumi kejujuranmu. Oh well, aku akan membesarkan putramu untukmu dalam hal ini. Apakah kamu tidak memiliki banyak dari mereka? Berpura-puralah kamu tidak pernah memiliki yang ini. Petik 2. Pilzenit nyaris meludahkan darah pada kesantaian Jiang Chen, tapi dia tidak bisa melakukan apapun selain cemberut. Yang mulia, anak itu jelas takut akan konflik habis-habisan. Dia tidak akan berani membunuh Sir Tianlin. Kita mungkin mundur untuk saat ini. Kami dapat menangkap salah satu orangnya di masa depan dan melakukan perdagangan, Tolpik menawarkan. Ini satu-satunya pilihan yang tersisa untuk menyelamatkan Tianlin. Mustahil untuk membawanya kembali bersamaku hari ini. Pilzenit sedikit tenang ketika dia menerima ide itu. Namun, dia masih tidak berani bersikap terlalu kasar. Dia melengkungkan tangannya. Jiang Chen, aku telah hidup selama beberapa ribu tahun, tetapi kamu adalah lawan terhebat yang pernah kutemui, bahkan lebih dari Kaisar Pifao. Murid itu benar-benar telah melampaui tuannya. Aku akui kekalahan hari ini. Namun, jika kamu melukai sehelai rambut putra aku bersumpah untuk membantai jutaan penduduk Feluriam. Jika kamu membahayakan hidupnya, aku tidak akan menyisakan satu jiwa pun di wilayah kamu. Ayo pergi. Dia pergi dengan lambaian tangannya, kaisar-kaisarnya yang hebat mengikuti di belakang. Long Baxian menembakkan tatapan dingin dan bertentangan pada Jiang Chen, nadanya berbahaya. Cukup kartu truf bagus yang kamu dapatkan hari ini. Aku harap kamu bisa memegangnya erat-erat. Petik 2. Jiang Chen melirik ke belakang, tidak peduli. Ingat, aku yang menyimpan dendam. Long Baxian pergi dengan mendengus. Sedikit khawatir, Kaisar Suci bahkan tidak berani melakukan kontak mata sebelum pergi. Tuan muda memperbaiki sosoknya yang sudah pergi dengan mata menyipit tetapi tidak bergerak untuk menghentikannya. Dia secara alami tidak bisa mengatasi modal surgawi abadi sendirian. Ketika semua musuhnya telah pergi, dia duduk bersila, bermeditasi, menyortir pikirannya, lalu akhirnya mengintip keluar. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. Pilzenit mungkin tidak menyerah dan bisa membuat perangkap tambahan. Dia mengamati sekeliling dengan hati-hati, hanya menarik kembali istana setelah yakin bahwa orang-orang Pilvire benar-benar telah pergi. Mengapa mereka tidak mencoba untuk menyergapnya? Ini agak aneh. Pilzenit dia bisa mengerti, tapi bagaimana dengan modal surgawi abadi? Mengapa mereka tidak mencoba mencuri pawai padanya? Mereka seharusnya tidak melepaskannya begitu saja, mengingat dalamnya permusuhan mereka. Tapi Jiang Chen segera mengerti. Pilzenit pasti sudah menghentikan mereka. Memang, Kaisar yang Kudus sangat tertekan. Dia ingin menggalang kekuatan semua sekte dan membunuh Jiang Chen sementara yang terakhir masih berada di wilayahnya, tidak peduli risiko atau kerugiannya. Membiarkan harimau ini kembali ke sarangnya akan mengejam malapetaka sekte di masa depan. Sayangnya, Pilzenit telah keras melarang rencana itu. Yang terakhir tidak ingin ikut campur dalam dendam antara Feluriam dan Eternal Celestial Capital, tetapi bagaimana jika Jiang Chen menggunakan putranya sebagai perisai?
Sudah terlambat untuk menyesal. Dia juga memperingatkan Sekte Naga Langit, tetapi dua kaisar besar mereka tidak yakin mereka bisa membunuh Jiang Chen di tanah asing. Peringatan pil Zenith memadamkan ambisi mereka sepenuhnya. Namun, itu tidak menghentikan mereka untuk membenci Tuan Pilvire. Dia yang menyarankan untuk membunuh anak itu, tetapi juga alasan mengapa mereka mundur dengan ekor di antara kaki mereka. Jiang Chen melakukan perjalanan yang mulus kembali ke Velurium. Kota itu berdiri sebagai satu, siap untuk perang. Setelah dia memecat kaisar-kaisar besar, mereka membawa kabar kembali ke kota. Dari atas ke bawah, seluruh tempat berada digelisah karena kesulitan Tuan Muda. Beberapa orang ingin mengirim pasukan untuk menyelamatkannya. Namun, tidak ada yang dikirim pada akhirnya. Tuan Muda tentu memiliki rencananya sendiri, atau dia tidak akan mengirim kaisar besar kembali. Yang paling penting adalah melindungi kota dengan baik dan menunggunya kembali. Dan kembali dia melakukannya. Seluruh kota menghela nafas lega saat kembali dengan selamat. Tanpa sadar, dia menjadi tulang punggung Velurium. Jiang Feng dan Su Meng telah kembali ke kediaman Tuan Muda beberapa waktu yang lalu. Bahkan pengawalan mereka telah kembali ke Sekte Dewa Bulan. Mengenai Su Qingxuan, dia tinggal bersama orang tuanya beberapa hari yang lalu. Kedatangannya telah meyakinkan kekuatan kota. Jadi Jiang Chen tidak terjebak. Sebaliknya, dia menyelinap ke Pilvire dan menangkap putra Pil Zenith. Tuan Muda sama sekali tidak takut dengan kaisar-kaisar besar ini. Dia menyelinap pergi meskipun mereka dikepung. Tidak heran dia cukup percaya diri untuk mengirim anak buahnya pergi. Ayah, Ibu, maafkan anakmu yang tidak berbakti karena membuatmu khawatir. Kasih sayang menggenang di Jiang Chen ketika dia melihat kekhawatiran orang tuanya. Ingatan masa lalunya bergabung dengan kehidupannya saat ini. Baginya, orang tua ini adalah kerabat darah asli. Chener, untuk pengembalian aman kami, kamu telah menanggung semua risiko sendiri. Ibumu sakit parah. Sekarang setelah kamu aman dan sehat, akhirnya dia akan bisa tidur nyenyak. Jiang Feng menghela nafas. Su Meng membelai kepala putranya. Ini adalah kesalahanku. Kamu tumbuh tanpa cinta ibumu, namun aku membuatmu bekerja keras demi diriku dan bahaya yang tak terhitung. Ibu, itu tidak lebih dari kesalehan berbakti yang tepat. Kakak yang bau, bukankah begitu? Su Qingxuan mengedip padanya, membuatnya tersenyum. Dia benar, sebagai seorang putra, bagaimana aku bisa menghadapi surga jika aku tidak menyelamatkan orang tua aku? Ibu, jangan khawatir. Beberapa di 8 daerah atas dapat menyudutkan aku. Petik 2. Ibunya mengangguk. Benar, memikirkan putra kesayanganku akan sangat hebat. Kamu memberi aku banyak kejutan. Tetapi kamu harus berterima kasih kepada ayah kamu dengan benar. Dia tidak berusaha keras membesarkan kamu sendirian selama bertahun-tahun. Jiang Feng tersipu. Sebenarnya, ia memainkan peran kecil dalam kesuksesan putranya. Faktanya, kesuksesan putranya sama mengejutkannya. Dia akan puas membiarkan putranya tetap menjadi sampah, asalkan dia hidup bodoh dan tidak khawatir. Namun, hal-hal tidak selalu berubah seperti yang diharapkan. Sampai hari ini, dia bingung oleh transformasi pemuda itu. Kadang-kadang, dia bahkan bertanya-tanya apakah seseorang telah menggantikan anaknya. Namun, tidak ada yang bisa memalsukan keintiman antara hubungan darah. Mungkin, ketika putranya dipukuli oleh Raja Kerajaan Timur, surga telah mengasihani dia dan mencerahkan Jiang Chen. Itu mengingatkanku, ayah, ibu, Qingxuan, lebih baik kamu tinggal di kediaman untuk saat ini. Aku telah menangkap putra Pil Zenith, sehingga ia dapat mengirim para ahli untuk menyerang mereka yang dekat dengan aku. Petik 2. Su Qingxuan marah, biarkan mereka datang. Aku tidak takut. Menyadari sifat agresif saudara perempuannya, Jiang Chen hanya tersenyum. Jam malam atau pentanahan keluar dari pertanyaan. Dia hanya bisa tetap waspada di sekitar kota. Untungnya, dia bisa mengerahkan tikus Gold Beater dan mendeteksi siapapun yang mencurigakan dalam beberapa ratus mil. Chapter 1383. Malam itu, Jiang Chen menikmati reuni keluarga yang bahagia dengan Dan Fei, Nianer, orang tuanya, dan saudara perempuannya. Chener, kami tidak bisa bangga denganmu dan adikmu. Su Meng berusaha dengan gagah berani untuk menjaga suaminya tetap terkendali, tetapi dia merasa terdorong untuk memulai pembicaraan. Aku tidak perlu merasa tidak puas sebagai seorang ayah. Hanya saja, ibumu melahirkan 2 anak di Sekte Dewa Bulan. Selain Qingxuan, kamu juga memiliki adik laki-laki. Ai,
Aku ingin tahu di mana dia sekarang. Petik 2. Hatinya sakit setiap kali memikirkan putra keduanya. Bagaimana mungkin orang tua tidak tertekan oleh keberadaan daging dan darah mereka yang tidak diketahui, dibuang oleh sekte Dewa Bulan untuk berkeliaran ke dunia, bahkan mungkin untuk mati. Seringkali, dia hampir meninggalkan kediaman untuk mencari keturunannya. Peluangnya redup setelah bertahun-tahun, tetapi Jiang Feng menolak untuk menyerah. Lagi pula, bukankah ia akhirnya bersatu kembali dengan istrinya? Keyakinan yang tak tergoyahkan memicu keyakinannya sendiri, seperti ketika dia mencari Sumeng. Jangan khawatir, ayah, aku belum lupa. Asalkan dia, aku akan menemukannya suatu hari, selama dia masih hidup. Jiang Chen menegaskan kembali sumpah yang dia buat pada hari reuni orang tuanya. Su Qingxuan tumbuh di bawah sayap sekte kedua. Dia tahu tentang saudara kembarnya, tetapi hanya sedikit berhubungan dengannya. Dia tidak memiliki perasaan yang mendalam untuk saudara kembarnya, tetapi kerinduan orang tuanya membangkitkan emosinya sendiri. Dia merasa agak bersalah, bukan karena tindakannya sendiri, tetapi untuk tuannya. Jika bukan karena keinginan tuannya, saudara lelakinya bisa hidup di bawah perlindungan sekte. Dia telah diasingkan dari keras kepala majikannya, dan mungkin dia bahkan diam-diam mengirim pembunuh setelah dia. Mengetahui sekte kedua, itu tidak keluar dari pertanyaan. Dia tidak bisa berbicara tentang kekhawatirannya karena mempertimbangkan perasaan orang tuanya. Tetapi dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan menemukannya demi kebahagiaan keluarganya dan untuk menebus tuannya. Pagi berikutnya, Jiang Chen memanggil semua Kaisar Agung Feluriam. Dia menjelaskan hubungan mereka saat ini dengan Pilfire, serta keadaan yang lebih luas dari 8 daerah atas. Kaisar Coiling Dragon mendidih. Tak tertahankan. Kami belum membayar mereka untuk Kaisar Pifau. Beraninya mereka bersekongkol melawan Tuan Muda. Apakah mereka benar-benar ingin bertarung sampai akhir? Petik 2. Tuan Muda, kita harus tetap waspada. Kaisar Pilzenit adalah pria pendendam yang selalu membalas dendam. Bahkan Daois Pifau dulu mewaspadainya. Dia tidak akan mengambil kerugian ini berbaring, Kaisar Void memperingatkan. Tuan Muda, haruskah kita melakukan langkah pertama dan menangkap mereka lengah? Kaisar Coiling Dragon menawarkan saran radikal. Sama sekali tidak, temanku. Di utara, Pilfire dilindungi oleh cincin sekte peringkat pertama di Bek dan panggilan mereka. Dan ketika menyangkut kaisar-kaisar besar, kita tidak bisa mencocokkannya dalam jumlah besar. Kaisar Petal Plak yang berpengalaman segera menentang upaya berbahaya itu. Kaisar Sky Splitter berkata setelah beberapa saat merenung, perang akan datang suatu hari, tetapi sekarang bukan waktu yang tepat. Dia melirik Jiang Chen. Dengan putra Pilzenit di tangan Tuan Muda, kita yang memutuskan kapan harus membuka permusuhan. Dari kaisar-kaisar Feluriam yang hebat, Fasea berada di Great Scarlet mengawasi 3 sekte besar sementara Peerless mendukung dan Qi di Regal Pil Palace. Saudara-saudara Jiao adalah pengawal Jiang Chen dan jarang mengungkapkan pendapat mereka. Tapi kali ini, mereka tidak bisa menahan amarah mereka. Tuan Muda, kami, saudara-saudara, telah banyak berurusan dengan Pilzenit. Aku jamin dia tidak akan melupakan dendam ini. Dia mungkin menghindar dari perang untuk saat ini, tetapi dia akan berusaha untuk menangkap orang-orang yang kamu sayangi. Kamu harus berhati-hati. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Jangan khawatir, aku akan berjaga-jaga. Itu dikatakan, pergi ke Pilfire City untuk menangkap Sir Tianlin. Kami tunduk pada keahlian dan keberanian kamu, Tuan Muda. Itu tidak mungkin bagi kita. Keduanya terkejut oleh ketegaran Jiang Chen. Rencana yang berani telah memberi Jiang Chen kartu truf yang sempurna dan menghentikan Pilzenit mati di jalurnya. Jika tidak, Feluriam mungkin akan segera menghadapi serangan gabungan Pilfire dan 4 sekte peringkat pertama. Kaisar Void menyarankan setelah beberapa perenungan, Tuan Muda, 4 sekte peringkat pertama tampaknya berpihak pada Pilfire. Itu berita buruk bagi kami. Untuk mengekang ambisi mereka, kita harus mengikat sisanya secepat mungkin, bahkan Ninesun Skysec. Petik 2. Di antara 4 sekte lainnya, Sekte Skysword dan Pengadilan Surgawi Surga adalah sekutu Feluriam dan tidak akan melompat kapal. Berkat Su Qingxuan, Sekte Dewa Bulan juga akan menjauh dari Pilfire. Namun, menuntut kesetiaan langsung kepada Feluriam akan jauh lebih sulit. Terakhir, Sekte Ninesun Sky tidak mudah ditangani. Seperti Sekte Naga Langit dan Sekte Skysword, itu adalah salah satu sekte peringkat pertama terkuat. Feluriam akan mendapat banyak manfaat dari bantuan mereka.
Itu akan membuat tata letak Felurium terhadap Pilvire sama rata. Tetapi jika Ninesun Skysec bersandar ke arah lain, posisi Felurium bisa sangat dilemahkan. Untungnya, itu tidak mungkin terjadi. Mereka adalah musuh bebuyutan dengan modal surgawi abadi dan tidak akan bergabung dengan Kam yang sama. Selain itu, Jiang Chen telah mencapai kesepakatan dengan mereka dan memperbaiki pagar mereka. Paling tidak, kepala sekte Clearsky tidak akan menentangnya, detail yang sangat penting ketika Ninesun Sky Sekte memiringkan skala tim manapun yang mereka pilih. Tentu saja, ini hanya situasi saat ini. Selama Jiang Chen terus tumbuh, dia tidak perlu takut seluruh wilayah manusia suatu hari, untuk mengatakan apa-apa dari satu Ninesun Sky Sect. Tuan muda, bisakah kita mengikat Ninesun Sky Sect? Coiling Dragon tidak bisa tidak bertanya. Itu tidak akan mudah. Mereka tidak kekurangan ambisi. Petal Plak menyela, kata-katanya benar. Jiang Chen tersenyum. Ambisi kecil itu normal. Mereka sudah berdiri di puncak sekte peringkat pertama. Bagaimana mereka tidak bercita-cita untuk ketinggian yang lebih tinggi? Petik 2. Di 8 daerah atas, Felurium dan Pilvire berdiri di atas sekte peringkat pertama. Yang terakhir secara alami bermimpi menggantikan keduanya. Namun, mimpi saja tidak berguna. Mereka harus didukung oleh kekuatan. Tuan muda, kamu bentrok dengan mereka kembali di Myriad Domain, tetapi Sangguan Yanxing jelas berusaha memperbaiki pagar selama pertemuan naga dan harimau. Aku pikir kita bisa memenangkan mereka. Petik 2. Memang, mereka berada tepat di pusat 8 daerah atas. Ini posisi strategis. Hubungan yang baik dengan mereka sangat penting. Para Kaisar Agung berbagi pandangan mereka sendiri. Hampir mustahil untuk membuat mereka tunduk dengan sepenuh hati, tetapi mereka tidak akan menjadi musuh kita setidaknya selama 10 tahun, Tandas muda itu menegaskan. Dia telah membuat kesepakatan dengan kepala sekte Clearsky untuk meminjam formasi penyulingan mereka dengan imbalan Penetrane Pil yang akan diberikan dalam waktu 10 tahun. Karena itu, ia yakin mereka tidak akan pernah menjadi musuh dalam jangka waktu itu. Itu mengingatkanku, di mana Kaisar Mata Air dan Kaisar-Kaisar besar yang berkeliaran lainnya. Apakah mereka masih di kota? Petik 2. Ya, jawab saudara laki-laki Jiao. Mereka tidak akan pernah pergi tanpa Penetrane Pil. Huff, ketika kamu membutuhkan orang-orang ini. Jiang Chen menyela dengan lambaian tangan. Jiao Yun, Jiao Feng, jangan salahkan mereka. Aku orang yang meminta mereka untuk pergi. Itu tidak adil untuk mengharapkan mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk pil yang belum mereka dapatkan. Petik 2. Bagaimanapun, hubungan lemah mereka semata-mata didasarkan pada pil Penetrane. Tidak ada tempat yang cukup solid bagi mereka untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Jiang Chen meninggalkan kediamannya setelah pertemuan untuk mencari Kaisar Inferno dan yang lainnya. Mereka juga senang dengan kembalinya Jiang Chen yang aman. Semuanya, aku minta maaf atas keterlambatan yang lama. Untungnya, kamu semua sehat dan sehat. Hari ini, aku datang untuk menghormati janji aku. Petik 2. Kaisar besar yang berkeliaran berseri-seri gembira. Apakah pil Penetrane akhirnya dekat? Mereka menunggu begitu lama untuk saat ini. Chapter 1384. Kaisar besar yang berkeliaran semua tersenyum setelah menerima Penetrane Pils mereka. Tuan muda Jiang Chen, kamu telah mendapatkan persahabatan abadi aku. Kaisar Inferno sangat gembira. Kaisar Reliance terkikik. Tuan muda Jiang Chen, kadang-kadang aku benar-benar yakin bahwa kakak Peerless membuat pilihan yang tepat. Seseorang dapat benar-benar mencapai ketinggian yang hebat jika mereka mengikuti kamu. Aku mendengar bahwa kakak Peerless telah mencapai terobosan lain saat berada di Myriad Domain. Dia melampaui ranah maju ke ranah tertinggi, dan hanya satu langkah dari puncak. Petik 2. Kerumunan terkejut. Ranah Kaisar besar berbeda dari tingkat kultivasi lainnya dan hanya terdiri dari 6 tingkat, setengah langkah, awal, pertengahan, maju, tertinggi, dan puncak. Kaisar Peerless berada di batas dunia maju dan satu langkah menjauh dari yang tertinggi. Itulah sebabnya dia berada di peringkat keempat di antara raksasa-raksasa besar dunia pengembaraan dan ditempatkan bersama orang-orang seperti Kaisar Inferno dan Reliance. Tapi setelah terobosannya, peringkat tersebut dijadwalkan untuk perombakan. 3 teratas di antara Titan sebesar adalah Kaisar Agung-Agung, termasuk Kaisar Wellspring, Sabledip, dan Everviolet. Kaisar Pilzenit telah meyakinkan Kaisar Everviolet untuk bergabung dengan operasi kali ini, tetapi yang terakhir menjadi jauh lebih tertutup setelah memasuki istana.
Dia memposisikan dirinya di bagian paling belakang kemah Kaisar Pil Zenith dan jarang mengungkapkan apapun. Faktanya, dia tidak menunjukkan sedikit kekuatan bahkan ketika kelompok itu pergi. Namun, Jiang Chen tahu betul bahwa Ever Violet tidak bisa diremehkan. Kaisar besar yang berkeliaran ini secara luas dianggap sebagai yang terkuat di antara 6 raksasa dan Jiang Chen secara pribadi menyaksikan kekuatannya juga. Ever Violet tidak sekuat Kaisar Pil Zenith, tapi dia sangat dekat. Jiang Chen sangat senang ketika mendengar bahwa kakak Mo telah mencapai terobosan. Tapi dia juga tahu bahwa Mo Wushuang tidak lagi mengejar terobosan hanya dalam batas-batas wilayah Kaisar besar. Sebagai penerima garis keturunan Kunpeng, ia bertujuan untuk pengejaran yang jauh lebih tinggi. Mata air tertawa. Daoist Fearless berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri terlepas dari keberhasilannya yang sudah mengesankan. Peringkat antara kami 6 Titans hanya akan menjadi jauh lebih rumit. Sejauh yang kita tahu, aku mungkin tidak lagi menang melawan Daoist Fearless saat kita bertanding berikutnya. Kalau dipikir-pikir, itu sudah lama sejak salah satu dari kita Titans berdebat. Aku benar-benar ingin bertukar beberapa langkah dengan Kaisar Ever Violet selama pertemuan kami sebelumnya, tapi itu bukan saat yang tepat untuk hal-hal seperti itu. Petik 2. Jiang Chen tertawa. Kaisar mata air, jangan menjual dirimu sendiri dengan singkat. Kamu sama kuatnya dengan Kaisar Ever Violet. Petik 2. Mata air mendesah. Ini tidak sesederhana itu. Kaisar Ever Violet memupuk teknik mata dan bela diri yang ganas dan mendominasi. Teknik aku jinak dan lembut dibandingkan. Dalam bentrokan langsung, peluang kemenangan aku jauh lebih rendah. Petik 2. Tidak harus. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Jalur bela diri yang kamu pilih bukan masalah. Di dunia bela diri, ada banyak kasus di mana teknik keras dan pantang menyerah dikalahkan oleh teknik lembut dan lembut. Petik 2. Kerumunan itu mengangguk setuju. Mereka cukup mendukung Jiang Chen setelah semua yang mereka lalui. Tuan Muda selalu memperlakukan mereka dengan sangat tulus dan terus terang. Ketika sebelumnya disergap, dia dengan murah hati mengizinkan mereka pergi dan tidak melibatkan mereka dalam konflik dengan Pilfire City. Tindakan ini membuatnya sangat dihormati. Mereka menjadi semakin yakin bahwa dia adalah seseorang yang pantas berteman. Selain itu, sekarang setelah mereka menerima Pinecrane Pills mereka secara alami menjadi lebih bias terhadapnya dan Velurium Capital. Mata air menderu dengan tawa. Karena Tuan Muda Jiang Chen telah memberi aku dorongan seperti itu, aku harus bertukar beberapa langkah dengan Kaisar Ever Violet lain kali kita bertemu. Haha, itu akan menjadi pemandangan untuk dilihat. Seru Jiang Chen. Tuan Muda Jiang Chen, aku tinggal di Velurium Capital sudah cukup menyenangkan. Aku berpikir untuk memperpanjang masa tinggal aku sedikit lebih lama. Akankah ini menjadi ketidaknyamanan bagimu? Kaisar Wellspring menjadi serius dengan pertanyaannya yang tulus. Jiang Chen agak terkejut, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan tersenyum. Seorang senior yang terhormat sepertimu lebih dari diterima di sini. Bahkan, akan lebih baik lagi jika kamu bisa menjadikan masa tinggal kamu permanen. Petik 2. Aku memikirkannya. Kaisar Wellspring menjawab dengan jujur. Oh, Jiang Chen terkejut lagi. Aku sangat tersanjung. Kecintaan kamu pada kota aku menjadi sangat tak terduga. Petik 2. Tuan Muda Jiang Chen, aku telah tiba pada keputusan ini setelah banyak pertimbangan. Kaisar Wellspring menyatakan dengan sungguh-sungguh dengan melihat para pembudidaya berkeliaran lainnya. Semua orang, aku telah menjadi pertapa dengan keinginan duniawi yang sangat sedikit dalam hidup aku, tetapi itu tidak berarti bahwa aku adalah orang yang tidak berperasaan dan tidak peduli. Selama beberapa hari terakhir, aku telah banyak memikirkan keadaan terkini 8 daerah atas dan aku menyadari bahwa kita berada dalam bahaya yang jauh lebih besar daripada yang aku kira sebelumnya. Petik 2. Ini mengejutkan banyak orang. Kebingungan ditulis di seluruh wajah mereka ketika mereka menatap Kaisar Wellspring. Semua orang pasti mengira aku menjadi pencemas. Bagaimana bisa ada bahaya ketika 8 daerah atas sangat makmur? Tapi aku sarankan kamu tidak memperlakukan peringatan aku sebagai cerita palsu. Bahaya besar adalah bersembunyi di bawah. Satu kemungkinan ditujukan pada seluruh wilayah manusia. Petik 2. Salah satu contoh bahaya tersebut adalah Pilfire City. Kontrol mereka atas 8 daerah atas tumbuh lebih jelas setiap hari. Istana Sungai Empyrean dan kuil Sublime Court, keduanya sekte peringkat pertama yang berdekatan dengan kota, telah direduksi menjadi faksi boneka. Sekte Dewa Bulan telah dengan keras kepala menentang pengaruh mereka,
tetapi lokasi geografis mereka berarti mereka tidak akan pernah lepas dari genggaman Pilvire. Bahkan modal surgawi abadi berada di ambang jatuhnya pengaruh mereka. Sekte Naga Langit masih memiliki kemerdekaan, tetapi mereka tidak akan terhindar dari nasib yang sama begitu Pilvire City memutuskan untuk merentangkan tentakel mereka ke barat. Dari yang tersisa, Ninesun Sky Sect terletak di pusat wilayah dan jauh dari Pilvire City, tetapi mereka pasti akan menjadi target berikutnya setelah Eternal Celestial Capital. Dengan itu, Sekte Yuskaiswat besar dan Pengadilan Surgawi Surga adalah satu-satunya sekte peringkat pertama yang terhindar dari nasib seperti itu karena mereka berlokasi di sekitar Velurium Capital. Namun, keseimbangan kekuatan di 8 daerah atas akan berujung begitu Pilvire menaklukkan Eternal Celestial Capital dan Ninesun Sky Sect. Adakah yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa Sekte Skysword dan Pengadilan Surgawi Surga akan tetap aman? Apakah Velurium akan aman? Petik 2. Mata air memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Jika kamu berpikir bahwa konflik antara negara adik kuasa ini tidak ada hubungannya dengan kami, dan bahwa kebebasan kami tidak dalam bahaya, maka kamu salah besar. Kaisar Pilzenith adalah orang yang sangat ambisius. Tujuan utamanya adalah menaklukkan seluruh wilayah manusia dan mengklaim setiap ahli dan sumber daya. Jika dia berhasil, dunia akan benar-benar menjadi tempat di mana mereka yang tunduk kepadanya makmur, dan mereka yang menentangnya mati. Petik 2. Mata air mendesah lembut. Mungkin aku melebih-lebihkan sedikit, tetapi berdasarkan tindakan Kaisar Pilzenith selama beberapa tahun terakhir, aku dapat meyakinkan kamu bahwa ia beringsut ke arah ini. Usahanya pada kehidupan Kaisar Pivau adalah indikasi bahwa ambisinya telah merangkak ke dalam cahaya dari bayang-bayang. Petik 2. Ruangan itu dipenuhi keheningan. Patua mata air, apakah selera Kaisar Pilzenith benar-benar sebesar itu? Seorang kaisar yang hebat tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Memang, ini jauh lebih besar dari imajinasi kita. Mata air menatap penuh arti pada Jiang Chen. Tuan Muda Zen, sebelum kamu muncul, aku benar-benar tidak percaya bahwa ada orang yang bisa melawan ambisi Kaisar Pilzenith. Pada beberapa kesempatan, aku bahkan berpikir bahwa ambisinya mungkin bukan hal yang buruk bagi domain manusia. Petik 2. Kita membutuhkan penguasa besar yang akan memacu kita untuk bergerak dalam menghadapi bahaya besar. Wellspring menghela nafas dengan lembut. Namun, setelah mempertimbangkan dengan cermat, aku menyadari bahwa Kaisar Pilzenith bukan orang yang tepat untuk tugas itu. Oh, kenapa begitu? Kaisar Inferno memecah kesunyian. Alasannya sederhana. Kaisar Pilzenith adalah seorang pria dengan kemampuan untuk hal-hal seperti itu, tetapi dia tidak memiliki hati untuk memerintah. Tidak seperti Kaisar Pivau, dia kurang berbelas kasih. Wilayah manusia akan menjadi tempat yang kejam dan keras di bawah pemerintahannya. Sayangnya, Kaisar Pivau memiliki hati, tetapi tidak memiliki ambisi. Petik 2. Jiang Chen mengangguk setuju dengan analisis Wellspring. Kaisar Mata Air berbicara dengan bijak. Kaisar Pivau adalah orang yang penuh kasih dan perhatian, tetapi menaklukkan wilayah manusia tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Old Brother Wellspring, apa maksudmu dengan bahaya? Kami akan menghadapi beberapa kesulitan jika Kaisar Pilzenith menaklukkan wilayah manusia, ya, tetapi menyebutnya bahaya besar pasti berlebihan. Seorang kaisar besar yang berkeliaran bertanya, "Ai, apakah kamu benar-benar percaya bahwa Kaisar Pilzenith akan dapat dengan mulus mewujudkan ambisinya, bahwa berbagai sekte besar tidak akan berjuang sampai akhir yang pahit? Apakah kamu berpikir Tuan Muda Jiang Chen akan membiarkannya menelan Velurium Capital keseluruhan? Penindasan akan selalu menemui perlawanan. Begitu konflik dimulai, wilayah manusia akan jatuh ke dalam perang dan pembantaian yang tak berkesudahan. Ini akan menjadi bencana yang sesungguhnya. Begitu roda gigi telah digerakkan, tidak ada yang akan menghentikan konflik." Petik 2. Suasana suram dan menakutkan turun ke kerumunan saat mereka mencerna kata-kata Kaisar Wellspring. Tentu saja, ini hanya dugaan. Sumber bahaya yang sebenarnya tidak terletak di sini. Kaisar Wellspring menghela nafas. Bahaya konflik internal, tidak peduli seberapa berbelit-belit dan kacau, akan menghilang seiring berjalannya waktu. Tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan jika sumber bahayanya berasal dari entitas asing. Iblis kuno sudah mulai tumbuh gelisah. Ras di luar boundary Stella sudah menonton dengan saksama. Jika status quo pecah, dapatkah umat manusia benar-benar selamat dari nasib buruk, terutama ketika wilayah manusia adalah tumpukan pasir yang lepas?
Aku sangat khawatir. Ini adalah kekhawatiran terbesar Kaisar Wellspring. Jiang Chen agak terkejut. Seperti yang diharapkan dari seorang titan hebat dari dunia yang berkeliaran, keprihatinan dan pandangannya memiliki kedalaman yang lebih besar dari biasanya. Chapter 1385. Para kaisar besar yang berkeliaran hadir biasanya sekelompok tunggangan. Satu-satunya minat mereka adalah bagaimana meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Perspektif Kaisar Mata Air adalah salah satu yang sebagian besar dari mereka tidak bisa menghargai. Beberapa pemikiran kosong di sana-sini, tentu saja, tetapi mereka tidak pernah tinggal lama di sana. Menurut pendapat mereka, arah domain manusia adalah topik pertimbangan hanya untuk para pemimpin faksi dan sekte besar. Yang jangkung harus menanggung beban ketika langit jatuh. Kata-kata Kaisar Wellspring mengguncang kaisar besar ini sampai ke inti. Old Brother Wellspring, apakah domain manusia akan berada dalam banyak masalah? Salah satu dari mereka mengerutkan kening. Kamu seorang senior yang terhormat, Patua Mata Air. Kami tidak pandai memikirkan topik sulit seperti itu. Kami mengalami sakit kepala setiap kali kami mencoba. Bisakah kamu memberitahu kami apa yang harus dilakukan dalam situasi ini? Petik 2. Ya, Kakak Wellspring. Tunjukkan kami jalannya. Kaisar besar yang berkelana itu sangat menghormati moral dan otoritas sesama titan mereka. Kaisar Wellspring melirik Jiang Chen, lalu menghela nafas. Aku telah memikirkan topik penting baru-baru ini. Mengingat keadaan kita saat ini, mungkin satu-satunya harapan bagi wilayah manusia terletak pada Tuan Muda Jiang Chen. Petik 2. Semua orang memandang pemuda yang disebutkan itu. Pemuda itu sendiri terkejut. Dia tidak berharap Kaisar Mata Air untuk mendukungnya dengan mudah. Mata Air bergerak ke Jiang Chen. Tuan Muda Jiang Chen, jangan terlalu cepat untuk membantah aku juga. Dengarkan aku dulu. Petik 2. Semua orang, pikirkan bersama aku. Mengapa tidak melihat sendiri apakah aku benar atau tidak? Kami mengembara Kaisar Besar adalah elit di antara rekan-rekan kami. Kita harus memiliki ide sendiri tentang berbagai hal. Aku hanya menyajikan referensi aku sendiri, tidak mencoba memaksa kamu untuk setuju dengan aku. Patua Mata Air, merupakan kehormatan bagi kami untuk mendengarkan panduan kamu. Tidak ada yang memberimu niat buruk untuk itu. Petik 2. Betul, otak aku tentu saja tidak sebaik otak kamu, kakak. Petik 2. Mata Air mengangguk pada antisipasi masa dari kerumunan. Dari apa yang aku lihat dari domain manusia saat ini, aku sangat percaya bahwa satu-satunya harapan kami dan satu-satunya faktor yang memungkinkan untuk perubahan adalah Tuan Muda Jiang Chen. Ini sama sekali tidak berlebihan. Jika Tuan Muda dan Feluriam ditekan oleh Kaisar Pilzenit dan kroni-kroninya, masa depan dari wilayah manusia akan sangat redup. Baik Pilzenit maupun pria ambisi lainnya tidak memiliki kemampuan atau etika untuk memimpin umat manusia keluar dari rawan nasib sebelum kita. Jika invasi iblis pecah atau prasasti batas rusak, ras alien akan menyerang tanah kami. Kaisar Pilzenit tidak akan menjadi pilihan terbaik untuk memimpin umat manusia. Faktanya, tangannya akan mengubur harapan ras kita. Mata Air itu sangat serius. Aku tidak bermaksud meremehkan atau memuji siapapun dengan mengatakan hal-hal ini. Aku hanya tidak terlalu memikirkan Kaisar Pilzenit karena dia terlalu berpikiran sempit dan ambisius. Dia tidak memiliki hati yang dapat mencakup seluruh dunia seperti Kaisar Pifaudes. Pria seperti itu tidak mungkin memimpin umat manusia. Kami tidak memiliki banyak informasi yang tersisa dari perang kuno melawan iblis, tetapi kami masih tahu bahwa kami bertahan hanya di bawah kepemimpinan sekelompok pria bermoral dan bermoral. Hanya dengan karakter semacam itu seseorang dapat mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Petik 2. Kaisar dipenuhi dengan rasa hormat ketika ia menyebutkan orang-orang kuno. Di zaman sekarang, itu akan menjadi ujian yang jauh lebih menyakitkan untuk menderita invasi iblis lainnya. Pada zaman kuno, manusia adalah ras yang kuat dengan warisan yang cocok. Tetapi krim dari tanaman telah pergi dari domain manusia, dan kurang dari 1/10 dari warisan mereka tetap ada. Dalam hal kekuatan dan sumber daya, kita kurang dari sebagian kecil dari leluhur kita. Itu bukan yang paling mengkhawatirkan. Umat manusia saat ini tidak lagi memiliki iman leluhur kita. Kami tidak memiliki pemimpin atau kepercayaan yang sama. Alih-alih, ada konspirasi dan hasutan. Jika aku bertanya, apakah kamu masih optimis tentang peluang kami melawan invasi asing, iblis atau lainnya? Hipotesis Wellspring sangat menggugah pikiran. Domain manusia saat ini adalah seperti yang dia katakan.
Berbagai sekte bersaing satu sama lain dengan skema dan plot demi keuntungan yang tidak signifikan. Orang-orang ambisius seperti Kaisar Pilzenit menyalakan api kekacauan di mana-mana di 8 daerah atas, menginginkan anarki lebih dari apapun. Bagaimana mungkin pria seperti itu bisa memimpin umat manusia? Itulah alasan utama Wellspring menahan pemimpin Pilvire dengan jijik seperti itu. Seorang pria dengan posisi dan ketenaran Pilzenit seharusnya menjadi kandidat utama untuk kepemimpinan. Dia seharusnya menjadi mercusuar logis penghormatan dan penyembahan di antara sesama pembudidaya. Old Brother Wellspring, kamu benar sekali. Namun, kami berkeliaran para peladang tidak dapat mendikte jalan dunia. Petik 2. Benar begitu. Kaisar Pilzenit memiliki otoritas terlalu banyak, dan dia sombong untuk Bud. Apakah kita seharusnya mengubahnya sebagai ahli kultivator pengembara? Petik 2. Jika dunia berakhir dalam masalah, orang-orang penting harus bertanggung jawab. Kami pengembara yang berkeliaran harus menghabiskan hari-hari kami sesuka kami. Bagaimanapun, kami tidak akan mendapatkan lagi. Petik 2. Mata air mencibir. Apakah hal tersebut yang kamu pikirkan? Kalian sekelompok kaisar besar yang berpenghasilan besar susah payah sebenarnya pesimis besar. Petik 2. Kami bukan pesimis, Patua Mata Air. Tidak ada yang bisa kami lakukan bagi para peladang berkeliaran. Petik 2. Persis. Seperti yang kamu katakan, kakak, seseorang seperti Tuan Muda Jiang Chen harus menjadi protagonis. Petik 2. Mata air mendesah pelan. Sepertinya kata-kataku sia-sia untukmu. Kami berkeliaran para pembudidaya tidak dapat mengubah diri sendiri, tetapi kami lebih dari mampu membantu mereka yang mampu. Petik 2. Hati Jiang Chen bergetar ketika dia mendengar Kaisar Wellspring mengucapkan kata-kata itu. Apakah Wellspring mengungkapkan dukungan implisit? Apakah Kaisar Agung berdiri di sisinya, di sisi Feluriam? Serendipity itu sendiri, memang. Kejutan yang sangat berterima kasih. Jika dia bisa menerima dukungan dari para Kaisar Agung yang berkeliaran ini, dia bisa mengendalikan persepsi dari seluruh dunia pembudidaya berkeliaran. Pertemuan naga dan harimaunya sebelumnya telah dilembagakan untuk tujuan yang tepat itu. Dia ingin membuat reputasi yang baik untuk dirinya sendiri dengan para penggarap berkeliaran, memenangkan hati mereka dalam proses tersebut. Investasinya ternyata menuai hasil. Mengapa tidak berbicara lebih jelas, kakak Wellspring? Salah satu pakar pengelana tertawa. Kamu ingin kami mendukung Tuan Muda Jiang Chen, kan? Kami semua mendapatkan pil Pinecerane dari Tuan Muda Jiang Chen. Tentu saja kita akan mendukungnya. Kamu tidak perlu memberitahu kami 2 kali. Petik 2. Betul, kami tidak melakukan banyak hal untuk mendapatkan pil itu sejak awal. Jika Tuan Muda memiliki kegunaan untuk kita, mengapa kita menolak permintaannya? Benar kan, semuanya? Petik 2. Benar, benar, benar. Kami para peladang yang berkeliaran selalu membayar hutang kami. Tuan Muda Jiang Chen telah berterus terang dengan kami. Kami tidak akan menjadi serigala yang tak berperasaan terhadapnya. Kaisar-kaisar besar yang berkeliaran menyela di antara mereka sendiri. Kaisar Mata Air didorong ke bawah dengan kedua tangan, tersenyum. Makna aku mungkin belum cukup transparan. Aku tidak bermaksud membantu Tuan Muda dalam masalah apapun. Maksud aku, kita harus membantunya dalam semua perubahan besar yang terjadi pada dunia. Kita harus berdiri kokoh di belakangnya untuk mendukungnya. Kadang-kadang, bahkan mungkin diperlukan untuk memimpin dunia penggarap berkeliaran untuk melakukannya. Petik 2. Jiang Chen merasa agak malu. Dia tidak mengharapkan dukungan kuat dari Kaisar Wellspring. Itu tampak seperti gerakan bersahabatnya terhadap Kaisar Titan besar yang berkeliaran adalah pilihan bijak. Kami akan mendengarkanmu tanpa pertanyaan, kakak Wellspring. Mengapa kita mungkin mendukung Pilvire daripada Feluriam? Kaisar Pilzenit adalah seorang tiran dan sedikit di komunitas kami yang menyukainya. Tuan Muda Jiang Chen muda, cakap, dan ramah. Tidak ada alasan bagi kita untuk mencari di tempat lain. Petik 2. Betul, sama sekali tidak ada. Petik 2. Kaisar Wellspring menghela nafas. Tuan Muda Jiang Chen, aku tidak bisa memengaruhi keputusan orang lain, tapi aku akan berdiri di sisimu dengan kuat mulai sekarang. Aku akan mendukung perjuangan kamu melawan Kaisar Pilzenit dan pertemuan kamu bersama seluruh domain. Aku mendukung klaim kamu untuk menguasai seluruh wilayah. Petik 2. Mata Kaisar memancarkan ketulusan. Aku tidak terlalu menikmati pujian, Tuan Muda, tapi aku pikir kamu paling cocok untuk peran itu.
Kamu memiliki belas kasihan Kaisar Pivau dan karisma dan kemampuan yang melampaui Kaisar Pilzenit. Dengan dua fakta ini, masa depan domain manusia akan menjadi milik kamu sendiri. Petik 2. Evaluasi tidak akan bernilai jauh dari seorang pembudidaya biasa, tetapi status Kaisar Wellspring sebagai salah satu dari 6 raksasa dunia pembudidaya berkeliaran memberikan bobot yang jauh lebih signifikan. Jiang Chen merasa berkewajiban untuk berbicara di saat ini. Aku tidak layak mendapat pujian seperti itu, Kaisar Mata Air, atau ditahan dengan sangat hormat. Seperti yang kamu katakan, domain manusia berada dalam bahaya besar. Aku dapat dengan jelas memberitahu semua orang bahwa invasi iblis bukan hanya gagasan yang melekat di benak orang, tetapi ancaman yang dapat terjadi kapan saja. Kekuatan iblis kuno dan berbagai cabangnya akan lebih menakutkan 10 kali lipat daripada yang dapat kamu bayangkan saat ini. Jika domain manusia dibiarkan tak berdaya, umat manusia akan berpotensi mengalami kerugian terminal dalam invasi iblis. Lebih dari 90% akan mati dalam malapetaka yang akan datang. Kata-katanya sebenarnya berdasarkan